And I don't think that it's at all accurate to even intimate that tiny little Israel is pushing the U.S. into something it does not want to do. Perpecahan yang ditunggu-tunggu satu dunia akhirnya datang juga. Ya, Amerika Serikat dan Israel dikabarkan mulai bermusuhan dan pecah kongsi. Dua sekutu yang dulu berjalan bersama, kini terpisah oleh bayang-bayang kepentingan masing-masing. Donald Trump mulai sedikit tersadarkan bahwa selama ini dirinya telah ditipu oleh Benyamin Netanyahu. Negeri Paman Sam mulai menyodorkan berbagai sindiran kepada mantan rekannya itu. Sementara Benyamin Netanyahu akhirnya terkena karma setelah dilaporkan terkena penyakit langka. Situasi ini coba dimanfaatkan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan mengejar perdamaian di jalur Gaza. Posisi strategis RI di BOP dan ISF bakal menjadi tonggak kemerdekaan Palestina. Tekanan bertubi-tubi juga datang dari Iran yang semakin siap memberondong Amerika dan Israel. Apakah ini bakal menjadi akhir kisah kejahatan Trump dan Netanyahu di panggung dunia? Cetak Gol coba merangkum perpecahan Amerika dan Israel sebagai berikut. Perpecahan mulai terjadi, Amerika-Israel beda visi misi. Peta geopolitik dunia berpotensi mengalami pergeseran yang luar biasa. Pasalnya, hubungan Amerika Serikat dan Israel yang biasanya begitu mesra mendadak retak di tengah jalan. Masalah ini sejatinya sudah mulai tercium sejak penghujung 2025 kemarin. Saat itu, Israel menolak perintah Donald Trump untuk menarik seluruh pasukannya dari jalur Gaza. Manuver Presiden Amerika Serikat itu dimaksudkan agar fase selanjutnya dari gencatan senjata bisa segera dimulai. Kami berada jauh di dalam Gaza dan kami tidak akan pernah meninggalkan seluruh Gaza. Tidak akan pernah ada hal seperti itu. Kami tidak mempercayai siapapun selain mereka yang melindungi warga kami, ujar Menteri Pertahanan Negeri Zionis Israel Katz. Masalah ini kemudian bergulir lebih kencang lagi begitu Donald Trump membentuk Board of Peace Gaza. Meski bersekutu layaknya tuyul dan bayul, Trump justru tidak memasukkan nama Benyamin Netanyahu sebagai pengurus BOP sejak awal. Perdana Menteri Israel ini baru dimasukkan di akhir setelah anggota lainnya resmi bergabung. Ironisnya, Trump turut memasukkan Turki dan Qatar yang merupakan musuh Israel. Hal ini menyebabkan Netanyahu menolak hadir dalam sidang perdana Board of Peace di Amerika Serikat. Sang Perdana Menteri justru menunjuk Menteri Luar Negeri Gideon Sar untuk terbang ke Washington. Usut punya usut, Netanyahu dirumorkan tengah tidak berada dalam kondisi yang prima. Pria 76 tahun ini kabarnya mengidap kanker darah dan kanker prostat stadium 3 hingga terpaksa menggunakan alat pacu jantung. Namun rumor tersebut buru-buru dibantah oleh kantor Perdana Menteri Israel. Meski begitu, absennya Netanyahu turut mengundang spekulasi liar mengenai keretakan hubungannya dengan Trump. Masalah ini diklaim berkaitan erat dengan upaya aneksasi tepi barat oleh Israel. Meski sudah ditolak Trump, negeri Zionis masih ngotot melanjutkan rencana bejatnya. Perselisihan kedua pihak dipertegas dengan pernyataan Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee. Dalam sebuah wawancara, pria 70 tahun ini menyebut Israel sebagai bangsa yang kecil. Leadership is doing just that. I truly do. And I don't think that it's at all accurate. Rupanya sikap ini tidaklah mengagetkan jika melihat seruan keras dari warga Amerika. Berdasarkan survei dari Epinorc pada 2025, sekitar separuh warga AS mengatakan agresi militer Israel di jalur Gaza sudah berlebihan. Hal ini nampaknya sedikit menyadarkan Trump bahwa keberpihakan kepada Israel bisa membawanya dalam malapetaka. Ditambah lagi ada laporan dari organisasi pro-Palestina asal Israel bernama Peace Now. Mereka memperingatkan Trump bahwa Netanyahu sedang berusaha untuk menipunya. Kami memperingatkan Presiden Trump, Netanyahu sedang menipu Anda. Anda mengatakan Anda tidak akan mengizinkan aneksasi, tetapi dia melakukan aneksasi tepat di depan mata Anda. Bunyi pernyataan Peace Now.
Kesempatan emas Indonesia ambil alih Gaza. Keretakan hubungan Amerika Serikat dan Israel bisa segera dimanfaatkan untuk mengejar kemerdekaan Palestina. Dalam situasi menguntungkan seperti ini, Tuhan seolah berkehendak dan membuka jalan selebar-lebarnya. Adalah Indonesia yang diberikan amanat untuk menjadi wakil komandan ISF atau pasukan perdamaian Gaza. Hal ini diungkapkan oleh Jesper Jeffer selaku komandan ISF saat rapat Board of Peace. Saya juga ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan untuk ISF. Kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza untuk masa depan kemakmuran dan perdamaian abadi. Nantinya Indonesia bakal memimpin sejumlah negara lainnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas demi rekonstruksi Gaza. Selain Indonesia, sejauh ini juga ada Maroko, Kazakhstan, Kosovo, serta Albania yang juga siap mengirimkan pasukan. Indonesia sendiri sudah menegaskan komitmennya untuk mengirimkan 8.000 personil ke garis terdepan. Pencapaian gencatan senjata itu nyata, kami memuji hal ini. Dan oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan hingga 8.000 atau lebih jika diperlukan, tegas Presiden Prabowo Subianto. Harapannya pengerahan pasukan ini dapat memuluskan jalan Palestina mencapai kemerdekaan. Dimulai dari rencana-rencana kecil seperti memastikan bantuan kemanusiaan tiba di jalur Gaza. Seperti diketahui, Israel masih saja menghalangi masuknya bantuan yang menjadi hak-hak rakyat Palestina. Dan hal seperti ini wajib diperhatikan Indonesia dan Amerika Serikat selaku dua ujung tombak ISF dan BOP. Bahkan pihak Palestina sendiri sudah memperingatkan Donald Trump agar hati-hati dengan Israel. Sebab apa yang ingin dilakukan Amerika berseberangan dengan keinginan Israel. Israel melarang anggota Komite Nasional Pengelola Gaza masuk ke jalur Gaza. Keberadaan komite yang dibentuk untuk memastikan stabilitas, mengembalikan tugas-tugas pemerintah Palestina, dan menghentikan semua kejahatan terhadap rakyat Palestina tidak sesuai dengan kepentingan otoritas Israel saat ini. Di sisi lain, Indonesia juga bisa menekan Israel dengan kekuatan militernya jika masih berani macam-macam. Apalagi Indonesia semakin serius mendapatkan kapal induk asal Italia, yakni GCP Garibaldi. Armada tempur ini diharapkan bisa segera sampai ke Jakarta mulai pertengahan tahun mendatang. Penambahan seperti ini sangat berguna mengingat misi kali ini sangat berbahaya. Selain bertempur melawan Israel, Indonesia juga perlu waspada dengan tipu muslihat Amerika. Meski situasi mereka tengah memanas dengan Israel, bukan tidak mungkin Donald Trump bakal kembali berkhianat dan memihak Benyamin Netanyahu. Seperti yang ia lakukan selama ini untuk mendukung genosida Israel di tanah Palestina. Manuver mencurigakan sekecil apapun wajib dimusnahkan Indonesia demi menjamin perdamaian dan stabilitas saudara di bumi para nabi. Dapatkan paket bundling 3 piece celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek link di bawah ini buat dapetin harga promonya. Kekalahan pasukan Amerika dipukul mundur. Bukan hanya Israel, Amerika Serikat juga menderita kekalahan setelah pecah kongsi. Negeri Paman Sam tidak lagi punya pion yang bisa digunakan untuk memulai rencana serangan ke Iran. Padahal manuver tersebut merupakan yang terbaik yang dimiliki AS seperti saat Perang 12 Hari di tahun 2025. Namun tanpa adanya Israel, negeri Paman Sam terpaksa melakukan semuanya sendirian kali ini. Hal ini terlihat dari pengiriman kapal induk tercanggih dan terbesar di dunia, yakni USS Gerald Ford. Donald Trump sendiri bahkan mengaku tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas ke Teheran. Hal ini dilakukan di tengah tuntutan AS kepada negeri para mullah. Rezim Ayatollah Ali Khamenei diwajibkan menyepakati negosiasi nuklir dalam waktu 10 hingga 15 hari ke depan. Trump barangkali berpikir bahwa sekutu-sekutunya selain Israel masih bersedia membantu jika AS diperangi oleh Iran. Sayangnya apa yang diharapkan pria berambut pirang itu meleset jauh dari sasaran.
Sebut saja Norwegia dan Jerman yang menarik pasukannya dari Timur Tengah. Sementara itu, Inggris melarang negeri Paman Sam menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Dan satu hal yang barangkali luput dari ingatan Trump adalah fakta bahwa Iran bukanlah bangsa pengecut. Hal ini dibuktikan pernyataan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, yang membungkam kesombongan Trump. Pernyataan yang begitu agresif oleh Presiden Amerika Serikat menandakan resiko nyata agresi militer yang konsekuensinya akan membawa malapetaka bagi kawasan tersebut dan akan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Ujung-ujungnya, Amerika yang berdiri sendirian terjebak dalam situasi serba salah untuk memulai serangan. Negeri Paman Sam pun terpaksa menarik pasukannya kembali dari wilayah Qatar dan Bahrain. Pengen sweater crewneck berkualitas dengan harga miring? Cobain brand sweater dari Metamorph Brave, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perpecahan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kembali gagal mencapai ambisinya merebut Gaza dan menyerang Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.